Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kita balik lagi nih guys di podcast kelompok 3. Kami harap kalian semoga sehat selalu dan makin semangat nih kuliahnya. Yes, Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relate nih di anak muda zaman sekarang. Anak kuliahan kayak kita ya. Ya, apaan tuh? Apalagi buat mahasiswa yang suka belajar online atau kepikiran pakai paylater. Ya. So, jadi tema kita kali ini adalah Apa tuh? Riba dalam pinjaman dan Pay later. Ini ya memang krusial sekali iya. ya mahasiswa-mahasiswa ini ya. Banget ya. Apalagi ada kata pay later. pay later. Jadi banget. Santai aja guys, kita bakal bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Ya, Ya, betul. betul banget. Aman Check it aja. out. Enjoy aja guys. Let's. Nah, kan kita mau bahas pay later nih ya. Tapi alangkah baiknya nih, mending kita bahas apa itu riba dulu deh sebelum kita masuk ke pay laternya. Ya, boleh. Nah guys, cara gampangnya riba itu tambahan dalam pinjaman. Misalnya nih kita minjem uang, terus pas dibalikin jumlahnya harus lebih banyak karena ada bunganya gitu guys. Jadi karena bunga itu tuh ya. Iya guys. Nah, kayak contohnya nih, kita pinjam 1 juta. Tapi kita tuh harus balikinnya 1.200.000. Nah, tambahan 200-nya ini itu tuh disebut dengan riba. Oh, berarti sebagai bunga gitu ya. 200 ribunya tuh Iya. bunga. Nah, dan karena itu juga di dalam Islam tuh riba tuh dilarang. Kenapa tuh? Nah, karena dia tuh memberatkan, terus itu juga nggak adil kan. Kita kan pinjam 1 juta, Iya. terus disuruh balikin 1.200.000. Itu Oh, kayak iya sih. lebih banyak. Make sense. Iya kan, jadi tuh dilarang sama Islam, itu benar-benar nggak boleh. Iya, padahal sama banyak orang bilang tuh kalau riba tuh harus dihindarkan gitu. Iya, wajib dihindarkan banget sih. Karena memang karena nggak make sense gitu ya. Kita pinjamnya 1 juta, masa harus misalnya kita kembalikan lebih dari itu Iya, gitu itu ya. tabungannya tuh jadi nggak Membebankan. Membebankan kita sih, ya sih, masuk akal. Betul. Cuman kadang orang menganggap cuma sedikit bunganya, tapi kan kalau terus-terusan jadi lebih besar. Iya sih. Iya. Jadi bukit ya. Iya. Jadi bunganya itu hampir setara sama barang yang kita beli nanti, gitu kan? Ya kan? Apalagi di zaman sekarang kan di era digital ini kan orang makin mudah tuh, apalagi kayak pinjam online apa segala macam. Aksesnya tuh lebih dipermudah, lebih luas. Iya. Ya. Nah guys, ngomong-ngomong soal digital, sekarang pay later tuh udah kayak fitur yang wajib banget ada di aplikasi belanja e-commerce seperti yang hijau, oranye, dan Iya, jadi video baik. nih Nah, benar banget. Jadi kayak kita tinggal klik pembayaran, nah barangnya akan langsung dikirim. Ya, selesai. Dan Sampai simple, rebahan bisa. Jujur simple. Betul banget. Jujur simpel gitu. Ya, simple. Kayak tek langsung. Yes guys. Tapi kalau dibilang jujur simpel, emang simpel. Iya. Karena kesimpulannya tuh kita sering kalah. Iya, betul banget. Terus kayak pas pembayarannya kita kayak ini aduh, dompetnya kosong. Itu yang paling bermasalah. Nah, itu dia yang tadi mau pesan satu barang, jadi check out banyak deh. Iya, karena ini ngikutin nafsu. Iya. Udah gitu, setelah itu nanti pas tagihannya muncul, Nah, baru deh. kok sebanyak ini? Padahal rasanya tadi hanya check out 1 deh, padahal sekali muncul langsung banyak tuh. Bunganya itu. Iya, belum lagi kalau telat bayar nih guys. Iya. Biasanya ada bunga tambahan plus denda. Betul. Itu tuh yang berat tuh. Iya. Dan kalau di total pun harganya bisa jauh lebih mahal dari yang kita beli. Iya. Ya. Jadi kayak aduh gimana nih? Itu dia panik sendiri ujung-ujungnya. Iya. Nah, jadi aku lah ya sebagai mahasiswa nih harus balancing. Iya. Mana yang Prioritas. yang mana prioritas sama mana yang keinginan gitu. Jadi kita kayak harus mengutamakan prioritas. Jadi yang nggak penting-penting amat tuh nanti aja lah. Nanti aja lah. Betul. Jadi kan list. Ya. Tapi dari itu makanya banyak orang yang terjebak sama utang kan. Jadi karena utang itu nggak sesuai sama yang dibutuhin. Dia lebih
lebih butuhin yang kayak FOMO yang keren gitu kan. Tinggal langsung pencet. Kadang kita beli barang tuh kan bukan karena butuh gak sih? Iya. Iya, karena yang tadi itu. Iya. Hanya ini apa lapar di mata. Iya. Barang tuh diskon kan. Makan diskon sih Apa namanya? Diskon sih diskon, cuman kalau diskonnya dikumpulin banyak-banyak tetap mahal juga bayarnya. Oke. Belum lagi yang lebih parahnya tuh FOMO kan. Iya, yang tadi FOMO itu. Intinya kalian FOMO itu udah Jangan deh, kalau berlebihan jangan ya guys. Selalu gitu. Ya. nono ya. Mana ya guys? Nah, kayak yang Dinda bilang tadi itu, kalau misalnya kita telat bayar kan pasti ada apa namanya, denda atau bunganya ya, denda tambahan, bunga tambahan gitu, biaya tambahan. Nah itu tuh yang ujung-ujungnya buat kita jadi stres. Nah, ya, apalagi kalau tagihan menumpuk, sementara uang bulanan dari owner tuh atau uang gajian dan lain-lainnya habis duluan ya guys ya. Jadi kayak kepikiran terus gitu kan. Terus kayak kuliah kita jadi kurang fokus lah. Gampang cemas nih jadinya. Kepikiran terus gitu. Apa lagi belajar nih misalnya, tiba-tiba kepikiran nih utang, aduh belum dibayar nih. Jadi kayak mau nugas tuh kayak yang aduh kayak beban sekalian ya. Aduh Terganggu jadi. Makanya jadi dari itu tuh banyak pasti yang bakalan pinjem sana sini kan, yang nggak mau bayar. Nah, jadi kan pasti memberatkan diri, padahal itu tuh cuma untuk kebutuhan, bukan. Padahal seharusnya itu tuh bisa nggak ada gitu loh. Beban itu sebenarnya bisa kita hindari gitu. Nah, apalagi itu kan bisa dibilang lingkaran setan ya. Benar. Betul. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tutup lubang. Ini kita terus. Betul, jadi nggak bisa nabung dong kayak gitu. Bisa sekali. Kalau misalnya kita tabung dikit, udah langsung terkuras buat utang. Nah, Ya betul. Makanya Islam ngajarin kita buat hidup sederhana dan nggak berlebihan. Betul. Ya betul guys, betul banget. Bukan selain Islam juga ya, agama lain juga Agama kan. lain. Intinya Iya. semua berlebihan guys. Tidak ada Pokoknya yang berlebihan itu nggak tidak baik. baik. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk berboros dan berlebih-lebihan akan segala hal. Pokoknya semua agama pasti disuruh menjauhkan hal yang memburuk, yang memburukan kita, Negatif kadang Benar. apalagi merugikan Membebankan umatnya kita gitu juga. kan. Nah, jadi di situ tuh kita diajarkan bukan berarti kita nggak boleh nih beli barang bagus, tapi tuh kita lihat dulu sewajar aja apa namanya, sesuai kemampuan aja dulu gitu. Yang lain-lain tuh Sesuai dompet ya guys. Nah, kalau misalnya yang lainnya tidak terlalu dibutuhkan, ya nggak usah dulu. Ya. Bisa nanti kok. Utama ini fungsi daripada Gengsi. Nah, guys, kalau misalnya aku nih udah terjebak duluan di paylater atau riba, gimana nih solusinya guys? Ya, agak susah sih memang ya kalau misalnya udah terjebak ya. Tidak mau kita harus memang nyari solusi. Ya. Nah, dari menurut aku sih Ya, gimana tuh? kita tuh sebelum mau beli sesuatu yang kita inginkan itu, kita harus nabung dulu nih dari Ya, jauh hari. benar. Itu sih, betul. Ya, jangan memaksa lah intinya itu. betul. Betul loh. Terus yang kedua nih, itu tuh kita tuh buat catatan pengeluaran. Itu tuh penting sih itu. ya simple kan. Yang inti itu yang simple aja yang Simpel bisa. tapi yang benar-benar Impact-nya besar. Ya, gitu. ini itu bisa ngontrol pengeluaran kita lah. betul. Ya. Dan yang ketiga nih kayak tadi pembahasan tadi tuh, jangan tergiur dengan diskon. Ya lagi-lagi tentang itu ya, jangan tergiur. diskon. Diskon dari 700.000 ke 599. Sama aja. Langsung saja Bu. Diskonnya paling kayak nggak seberapa bang. Kan belum ongkir. Mungkin lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, Kalimantan tuh mahal ya. Kadang promo tuh tiap hari juga ada kan. Ya. betul. Itu yang buat kita jadi Mau terus, tergiur ya, mau terus. Trigger. Paling kalau mau anu promo ya di hari-hari tertentu. Iya, ada waktunya lah gitu ya. Dan kalau misalnya pun kita memang butuh nih bantuan keuangan, bisa sih kita istilahnya pinjam atau cari apa namanya, cari pinjaman itu. Cuman tuh ada cumannya, ada tapinya. Cuman tapi kita harus nyari dari sumber yang terpercaya, alternatif yang terpercaya gitu. Seperti keluarga gitu kan. Keluarga, teman. Tapi
Tapi ingat juga, jangan kurang aja. Ingat juga. Biasanya suka nyari lebih-lebihkan ya. Istilahnya dikasih hati, jangan minta jantung. Jalin hubungan keluarga biar dikasih uangnya terus. Nah, itu Nah parah. guys, jadi jangan sampai hidup kita tuh lebih tinggi daripada isi dompet. Seperti Benar. kata Albi tadi, gaya hidup tuh jangan utama Kan Jangan utamakan gengsi. ya gengsi daripada Fungsi. utama fungsi daripada Fungsi balik, guys. Yang penting maknanya sama. iya guys. Oke guys, jadi kesimpulannya pay later itu memang memudahkan kita dalam proses jual beli. Nah, Benar. tapi kalau dipakai secara berlebihan atau sembarangan bisa jadi masalah besar guys buat Benar, kalian. benar. Beban Benar juga banget. nih buat Ya, kalian. bumerang ke kita jadi. Iya. Bisa senjata makan tuan. Nah, betul. Terus juga kita jadi lebih paham nih kenapa riba itu dilarang dan Iya, kita juga benar. juga bisa lebih bijak kan soal Iya, pengeluaran. apalagi kita sebagai mahasiswa nih, enggak juga mahasiswa sih buat yang halayak umum lah. Ya. Pentingnya belajar mengatur keuangan. Iya. Apapun pengeluaran itu harus dicatat, pemasukan juga dicatat. Itu bagian. Ya, apalagi untuk mahasiswa yang masih dikasih yang mengajarnya kan. Ya, yang masih mengharapkan orang tua Iya, gitu. betul banget. Biaya Ya, sehari-hari gitu. pokoknya yang income itu dari satu Pintu lah. satu pintu aja lah. Jalur. gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih untuk yang udah bekerja tuh. Sama aja sih sebenarnya. Bisa. Sama aja sih sebenarnya. Iya, Untuk semua. Iya, Semua. semua kalangan lah ya guys ya. Intinya pandai-pandai aja. Semuanya ya, guys. Memanage uang. Kebiasaan kecil kita hari ini tuh bakal memberikan pengaruh buat masa depan nanti. Betul banget. Iya, betul banget. Karena kebiasaan kan nanti Iya. Setelah Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi menjadi bukit. Gunung. Gunung-gunung. merapi lah ya. Gunung Terus, Tumbuh terus. nah, makanya itu akhirnya Oke, kan. mungkin sampai sini dulu ya. Makasih, terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast kami sampai akhir ya. Makasih. Semoga kalian gak ngantuk dengarnya. Ya, atau semoga pembahasannya enjoy. bermanfaat juga ya guys ya. Benar Dan bikin banget. gak ngantuk yang pastinya. Oke guys, mungkin kita sudah sampai di penghujung video. Sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Memang kami masih banyak kurangnya. Dan kami harap kalian tidak bosan untuk menonton video ini dan tunggu video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum